Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzilul kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah kuliah duha Masjid Jami' Al-Fajar rahimakumullah, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, kita masih dapat hadir di pagi ini dalam rangka untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, memperbaiki keislaman kita, dengan harapan tentunya semoga dengan ilmu yang terus kita cari, yang terus kita tuntut, agar hidup kita ini jauh dari pengaruh dan godaan setan. Karena hanya dengan ilmu itulah membuat setan itu kelimpungan goda kita. Maka kalau orang sudah tidak cinta ilmu, setan itu sangat senang dan sangat berbahagia, karena banyak orang yang pasti bisa digodanya. Oleh karena itu, keutamaan menuntut ilmu itu jaminannya adalah Allah mudahkan baginya masuk surga. Dan keutamaan ilmu itu di dunia Allah akan berikan kemuliaan, begitu pula di akhirat. Itulah pentingnya dalam situasi kondisi pandemik seperti saat ini, satu yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah menuntut ilmu. Karena setan itu selalu ingin memisahkan kita dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Dan yang kedua, jangan sampai dengan iman Islam kita itu kita mau dipisahkan kita dengan rumah ibadah kita, masjid. Saya nggak ngerti ini fatwa dari mana, kok lantaran adanya pandemi masjid ditutup. Jangan-jangan ini mau kiamat. Karena salah satu di antara tanda kiamat itu adalah masjid bagus di mana-mana tapi kosong. Merasa berdosa enggak kita itu tidak datang ke masjid? Padahal ada dua hadis. Ar-rajulus shalih qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang soleh itu adalah orang yang hatinya ingin selalu berada di masjid. Yang kedua, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Golongan orang yang akan dilindungi, ditolong, ya, dipelihara oleh Allah itu adalah 7. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Yang pertama, anak muda yang sampai mereka itu mati tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang kedua, warajulun qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang hatinya selalu ingin berada di masjid. Ini sering saya sampaikan.
Nah, kalau ada wabah kita nggak boleh ke masjid. Hadisnya nggak pernah ada. Yang ada, idza waqa'atil waba'u, apabila terjadi suatu pandemik, wabah itu, fi ardin, di suatu negeri, kata Nabi, maka janganlah kamu datang. Emang masjid tempat wabah? Wah, Ustadz ngomel ini. Masjid Ustadz gimana? Gak pernah saya tutup. Apa yang perlu kita lakukan? Umpamanya distancing, jaga. Apa yang perlu kita untuk melindungi diri kita? Oh, itu melalui aerosol. Pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, berapa jauhnya itu terbangnya? 2 meter. Jangan ketemu orang kecuali 2 meter. Saya nangis, masjid tutup, taklim berhenti. Padahal ketika orang itu menghadapi ujian, cobaan, bala, sekarang saya tanya, wabah ini ujian bukan? Ujian. Fitnah tidak? Fitnah. Menyulitkan tidak? Menyulitkan. Ketika orang-orang yang keluarganya kena wabah itu membutuhkan nasihat, membutuhkan takziah, penguatan hati dalam menghadapi. Sampai Nabi bilang, man mata biwabain, barang siapa yang mati karena wabah, famautuhu syahidan, matinya syahid. Sekarang saya tanya, kalau orang perang dalam medan tempur jihad fisabilillah, mati, sekujur badannya penuh darah, pakaiannya pun berdarah, perlukah dimandikan? Enggak perlu. Perlukah dibersihkan darahnya? Tidak perlu. Sudah sholatkan, mau dari dekat mau dari jauh. Jangan makin ribut-ribut, ribut pada. Itulah karena pemerintah menutup masjid, menjauhkan umat yang lagi kebingungan dengan para ulama. Padahal kita tahu kapan kita butuh nasihat sepanjang waktu, terutama ketika kita dalam ketakutan karena wabah, karena musuh. Ini ingat. Apalagi tadi dalam hadis ini yang kedua, orang yang pasti dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah itu orang yang selalu hatinya berada di masjid. Baru yang ketiga, warajulani tahaba fillah, orang yang saling mengasihi, menyayangi. Apakah karena perkawinan, apakah karena persahabatan? Bukan karena keuntungan duniawi, tapi karena dia cinta kepada Allah. Kita boleh mencintai seseorang karena Allah. Kita boleh membenci karena Allah perintahkan kita membenci. 3. Yang keempat, warajulun atahullahu malan fatasaddaqa bimalihi. Seorang yang diberikan harta, kemana dia pergi dia bawa hartanya itu disedekahkan. Pasti ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah akan lindungi, terutama di waktu pandemi ini. Banyak sedekah, pagi Jumatan, ya, mau hari Sabtu bawa makanan, banyak orang banyak, ayo Pak makan. Semua hadis para penceramah itu selalu mengatakan, fatasaddaqu fa inna shadaqata tanfa'ul bala. Bersedekahlah, dengan sedekah itu insya Allah kita dijauhkan dari bencana, dari wabah.
Bagaimana kita mau sedekah kalau orang semuanya dipisahkan? Anak kita dipisahkan dari gurunya, dijauhin. Kita orang-orang tua dijauhkan dari para ulama. Kita dijauhkan dari tempat-tempat yang disucikan oleh Allah. Semua, Pak, ini cara setan. Salah satu di antaranya setan itu menggoda kita, menyesatkan kita adalah kita menganggap paling benar diri kita, paling kuat diri kita, sehingga kita tidak butuh pertolongan orang lain, tidak butuh kita itu persahabatan orang lain. Padahal kita tahu man sa'ayumaddalahu fi umrihi wa ayyusalahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasir rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, satu, takwa. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kalau kita itu nggak boleh ke masjid, kalau kita itu nggak boleh ngaji, kalau kita nggak boleh silaturahim? Padahal kita lihat begitu banyak. Dengan ketakwaan itu paling tidak Bapak baca surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita punya kesulitan, Allah akan mudahkan. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ayat 3-nya, kalau kamu bertawakal dengan takwa itu kepada Allah, apa saja kamu lakukan yang diperintahkan oleh Allah, kau tidak punya rasa takut mati, tidak punya kamu rasa takut terkena wabah ini. Serahkan sepenuhnya. Yang penting kita hidup jangan menyelisih dari perintah Allah dan juga dari perintah yang diisyaratkan oleh pengetahuan. Allah akan cukupkan hidup kita. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Inilah perintah Allah. Allah katakan kembali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi yang pertama, Allah datangkan rezeki dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, yang kedua ini kita lihat, kalau kita bertawakal Allah akan cukupkan. Yang ketiga, setelah Allah tegaskan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, kata Allah, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosamu dan Allah akan berikan balasan dengan balasan yang besar. Jadi kalau Nabi mengatakan tetaplah dalam koridor ketakwaan, apa itu sifat-sifat takwa? Jaga. Apa contohnya? Sabar. Biasakan kita itu membantu, menolong orang. Ya Pak. Saya hanya minta kepada para ustadz di Dewan Dakwah itu, kalau kamu punya harta, belilah beras. Beli. Kalau kamu nggak punya harta untuk beli beras, untuk bagi-bagi orang, nah kamu bantu ngelayanin. Nggak tahu, saya beli dari mulai krisis itu 5.870 kantong kali 5 kilo. Makanya di kecamatan saya orang nggak pusing, yang nggak dapat dari pemerintah nggak usah ribut. Kalau kamu merasa susah datang ke Dewan Dakwah. Yang penting jujur, saya nggak punya beras Ustaz, ambil. Sampai sekarang masih numpuk banget sebagian. Sampai Depsos titipkan kita juga cukup banyak. Oh ya kita cari orang yang susah, kita beritakan di masjid bahwa Pak, ibu-ibu kalau memang suaminya sudah nggak bisa cari uang, nggak usah menangis. Kapan ibu minta beras, yang penting makan buat hari ini. Besok ambil lagi, besok ambil lagi, besok ambil lagi, nggak apa-apa sampai ibu bisa dapat. Inilah cara Nabi itu mengajarkan kita untuk melepaskan kesulitan dalam menghadapi cobaan. Banyak sedekah, sehingga orang itu berlomba-lomba untuk bawa beras. Karena dia tahu pasti orang lapar datang ke situ. Urusan dia itu bilang nggak punya uang, tapi dia punya uang, urusan dia. Kan sedekah lis-sa'ili wal mahrum. Kita boleh pada orang yang suka meminta atau tidak mau meminta. Nah ini ya
yang penting. Saya kembalikan. Jadi takwa, sedekah. Yang ketiga dalam hadis itu dijelaskan fal yasir rahim, sambung tali silaturahim. Orang walaupun lagi bingung, Pak, datanglah teman menghibur, bangkit itu. Orang setengah sakit, tapi begitu teman-teman se-SD-nya datang reuni, hilang nggak sakitnya? Menimbulkan kekebalan tubuh. Dengan kita itu bisa tertawa, bisa tersenyum. Nah, kalau kita itu nggak boleh silaturahim, nggak boleh berkumpul, apa nggak bingung? Yang perlu kita jaga kan kumpul, kenapa nggak boleh? Mungkin cekaka-cekiki tanpa masker nggak boleh. Cekaka-cekiki kita itu bebas, ya kan, tanpa memperhatikan protokol nggak boleh. Makanya kalau ada istilahnya new normal, kehidupan cara baru, kembalilah ke ajaran Islam. Cocok zaman sekarang ini untuk mengaktualkan ajaran Islam. Coba sekarang saya tanya, begitu bapak ibu bangun tidur, jadi perintah oleh Nabi apa dulu? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua apa? Bangun tidur, cuci tangan, mandi mas nanti belakangan. Karena kata Nabi, iksil yadaka li'annaka la ta'lamu aina batat yaduka. Cucilah tangan kamu dengan bersih, karena ketika kamu tidur kamu nggak tahu tangan kamu itu ngayap kemana, ke hidung, ke mulut, ke mata. Yang paling jelek kita orang tidur, banyak orang tidur begini Pak, garukan, ya kan, betul nggak? Maka cuci tangan. Sama, dari mana saja kamu berada, ketika kau masuk rumah ucapkan salam dan bersihkanlah badanmu. Sekarang udah diatur Pak. Kemarin kita itu menganggap syariat ajaran Nabi ini primitif. Tapi di zaman Covid ini ternyata kita lebih takut dengan virus corona ketimbang kepada Allah. Padahal virus corona itu adalah tentara Allah. Jangan-jangan kayak kita hidup, kalau ada polisi kita pakai seat belt, kita pakai helm, kalau kita naik motor ya, kalau nggak ada polisi kita lepas. Apakah kita boleh seperti itu kepada Allah untuk kehidupan kita? Tidak. Karena kita berjalankan semua ini. Jadi jangan sampai kita itu lupa meninggalkan syariat. Bahkan Nabi mengatakan annal islama khirsun 'alan nazafati. Wan nazafatu min sunnati. Sampai terukur kebersihan itu, an-nazafatu minal iman. Itu hadis Pak. Irsan Islam itu sangat menekankan kamu hidup bersih. Dengan adanya virus corona ini, Masya Allah Pak, NASA mengatakan bahwa ozon kita betul-betul bersih. Pohonan di Jakarta itu Pak hijau selama corona itu. Taman-taman itu karena nggak ada orang pada main kan, nggak ada yang nginjek, hijau semua, lapang banteng. Coba Bapak pergi semua. Ya Allah, kalau sekiranya corona ini terus berjalan seperti ini, orang saling menghormati dengan alamnya, pasti bersih alam kita. Karena kita hidup tidak bisa, dan Allah berikan kita syarat hidup sehat itu dengan ekosistem. Pandaikah kita menjaga ekosistem itu? Emang oksigen dari mana? Dari pohon. Saya sering sampaikan, kalau berbagai macam penyakit itu didatangkan oleh Allah karena kesalahan kita. Kenapa tikus banyak? Karena ularnya dimakan. Kenapa kecoa? Di mana-mana ini banyak banget. Gimana kadalnya habis? Yang makan kecoa itu kan kadal. Apalagi curut.
curutnya habis dibunuh semua. Contoh lah. Dan jangan menganggap bahwa corona ini adalah yang menakutkan, tidak, biasa saja. Mungkin kita akan hidup bersama corona ini bisa 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Karena setiap penyakit yang Allah turunkan tidak pernah Allah cabut. Apakah dia aktif atau tidak? Itu tergantung bagaimana, apakah kita itu hidup mau disiplin atas mengikuti perintah Allah atau tidak. Itu aja. Kenapa orang berwudu itu selalu diperintahkan sebelumnya mencuci tangan, yang kedua memasukkan air ke dalam hidung. 4 jam, Pak. Kalau kita itu habis kena menghirup bakteri virus itu masuk ke hidung kita, sebelum 4 jam kita masukkan air ke hidung kita semprotkan, hilang nggak? Hilang. Semua dokter mengatakan demikian. Coba bayangkan. Yang kedua istinsak, dan paling bagus kalau istinsak itu menggunakan siwak. Istinsak itu bukan hanya cuci ini, masukkan air, buang. Coba kalau virus itu belum lewat dari tenggorokan kita, nggak menimbulkan masalah, paling panas-panas dikit, kalau udah keluar hilang. Nah, tapi kalau kita dilarang ke masjid, di rumah kita wudu, apalagi di kontrakan, sangat sederhana, ya kan, tidak memadai tempat berwudunya. Bagaimana kita bisa wudu benar? Kalau di masjid kita yakin airnya ditaikkan ke atas, diturunkan ke bawah, ya kan? Saatnya kita juga berbicara tentang mengenai masalah toharo, air yang suci menyucikan itu bagaimana? Seharusnya yang layak diminum, sehingga orang berwudu itu masuk pun air nggak apa-apa. Nah, inilah contoh, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan tinggalkan apa yang disyaratkan oleh Allah. Tadi saya katakan sedekah, silaturahim. Karena tadi kita ingat dalam hadis bahkan satu ibadah, karena dengan ibadah itu kita mati, jamin surga. Masjid jangan tinggalkan, karena yakinlah Allah itu akan bantu kita. 3, jaga hubungan kekerabatan, kekeluargaan, silaturahim tadi. Tahaba fillah. Landasi bukan karena materi, bukan karena kita pengen dipilih, tapi karena kita cinta Allah. Karena membangun ukhuwah itu adalah perintah Allah, karena kita bersaudara. Yang keempat, kalau kita punya rizki, kemana kita datang? Rizki sedekahkan. Susah, Pak. Saya lihat kehidupan, saya boleh pulang ke keliling Jawa. Di kampung tidak terasa orang itu virus, karena masjid utuh. Saya tanya, Bapak tutup? Nggak pernah tutup, Ustaz. Kita jaga ini aja. Saya ke Pacitan, saya kampung Mas Rahmadi, saya juga ke Watu, ya kan? Saya kunjungi semua. Oh ya, orang itu biar lagi sakit, begitu kita datang, Pak, kelihatan bengras. Terasa dia sakit, ingat semua. Mas, ingat waktu kita jalan, ya, bisa tertawa. Ini enak. Bagaimana kalau kita diputuskan nggak boleh berhubungan sama orang lain, nggak boleh menjenguk dan sebagainya? Kalaulah itu memang pandemik, diberikanlah bagaimana caranya supaya orang itu bisa. Ya sekarang mungkin bagi yang kaya bisa video call, terus ajak bicara. Banyak sarana yang harus kita tempuh dan kita lakukan ini. Berikutnya, yang kelima itu, yang pasti orang itu dibantu, ditolong oleh Allah dari 7 ini adalah, yaitu orang yang dimana mereka itu diberikan mereka itu ilmu, kemana dia pergi dia berikan ilmunya pada orang lain. Nah, ini sangat penting. Dan yang keenam, taubat. Wa rajulun zakarallahu ta'ala fafadat ainahu. Seorang yang kalau dia ingat dosa, lalu Allah datangkan peringatan sebelum datang azab itu, lalu dia bertobat, dia menangis,
mati setelah dia bertobat, atau dia tidak mati, dia bertobat, Allah akan lindungi. Nah, itulah ingin saya sampaikan dalam ayat ini. Bala dan musibah turun karena dosa, dan begitu pula diangkat karena taubat. Coba lihat itu slide-nya. Nah, sebuah ungkapan bijak dalam bahasa Arab ini mahfuzat. Jadi bukan hadis, tapi qaulul ulama, perkataan ulama. Yang dimana ulama itu bersender pada ayat berikutnya, yaitu surat Asy-Syura ayat 30. Ulama mengatakan, ma nuzilal bala, tidak akan diturunkan. Allah tidak, kata Allah, kami tidak akan menurunkan bencana. Allah tidak akan menurunkan azab illa bizambin, itu dikarenakan hamba-hamba Allah ini berbuat dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, Allah enggak angkat bencana virus corona ini kecuali kalau kita itu semua sudah saling mengakui bahwa kita tidak punya kuasa kecuali Allah. Sementara ini manusia banyak melupakan kekuasaan Allah. Umumnya kesombongan manusia itu seperti Fir'aun, didatangkan bala tentara Allah itu bukannya berbentuk manusia, lalat. Fir'aun nyerah sama lalat. Makanya dia minta pada Musa bertobat. Kata Nabi Musa, ya, kalau nanti Allah angkat lalat ini, ayah harus mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Hilang lalat itu, dicabut oleh Allah, dihentikan. Mereka menganggap bahwa ini kena kehebatan Fir'aun yang telah bisa menguasai Nabi Musa. Dan Nabi Musa bisa diperintahkan walaupun dia sebagai utusan Allah. Allah datangin lagi itu. Apa? Katak. Katak nyerang sampai ke tempat tidur. Fir'aun yakin tidak ada yang bisa, karena nggak mungkin katak itu perkembangan pertumbuhannya sampai begini padat, di mana-mana orang jalan pasti nginjek katak. Kecuali hanya Tuhannya Musa datang lagi, minta bertobat. Kata Nabi Musa, ya, istighfarlah kepada Allah atas kesombongan ayah yang mengaku sebagai Tuhan. Ngatasin lalat nggak bisa, sekarang katak nggak bisa juga. Ayah nggak pantas jadi Tuhan. Ya udah Musa, gua akui Tuhan, nanti ayah akan beriman. Hilang. Artinya dengan mengakui kekuasaan Allah, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah berbuat. Jangankan didatangkan malaikat, katak aja nggak bisa Fir'aun. Nah, karena manusia di zaman sekarang ini sombongnya melebihi Fir'aun, maka dikasihlah musuh yang nggak kelihatan. Makanya ada sebagian manusia, saya nggak percaya corona itu ada. Satu lagi, percayalah, buktinya banyak orang mati. Nah, bingung nggak? Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, udah jangan kamu bingung. Kalau kamu bingung nanti cepat mati. Matinya karena kebingungan. Kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Khairud du'a'i min sholatikum. Sebaik-baik doamu dalam salatmu, lakukan apa? Kunut nazilah. Baca nggak kunut nazilah di sini? Bacalah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana wa qina syarra ma innaka taqdina. Hafal enggak? Wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana. Nah, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma'adzu minhu abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kalau kita bacakan, kita minta kebaikan seperti diperintah oleh Nabi,
dan juga oleh hamba Allah. Kita berlindung dari kejahatan seperti yang dimintakan perlindungan itu oleh Nabi dan para hambanya yang saleh. Berikutnya kita minta, ya Allah, kalaulah Engkau tidak lindungi aku dari bencana ini, maka dekatkanlah aku ke surga, baik perkataanku dan perbuatanku. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wal amal. Dan jauhkanlah kami dari neraka itu, baik karena perkataan kami maupun perbuatan kami. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'i taqdihi lana khairan. Dan kami mohon kepadamu, jadikan segala urusanku di masa pandemik ini semuanya mendatangkan kebaikan. Baru kita minta, Allahumma dfa'anna wa 'anil muslimina minal ghala'i wal bala'i wal waba wa firasal corona. Oh, sekarang bilang, dulu minaj junun, dari penyakit gila. Sekarang kita minta, ya Allah, angkatlah dari kehidupan kami dan juga kehidupan kaum muslimin semuanya. Dari apa? Dari bencana ini, dari bala ini, dari wabah virus corona ini. Dan berikutnya kita minta, wal fahsya'i wal munkar. Angkatlah dari kehidupan kami perbuatan keji dan munkar. Wasuyufal mukhtalifah. Dan jauhkanlah kami dari bencana ada orang yang menjadikan virus corona ini sebagai senjata. Sekarang kan udah mulai berpikir, Pak, senjata untuk meraup keuntungan, ya kan? Jual vaksin, ya kan? Ada yang beli curah, ya kan? Dia kantongin kecil-kecil, yang harganya mestinya 42.000, 72.000, dijual 420.000. Ada nggak? Udah pada bicara. Tapi 15 abad yang lalu Nabi makanya minta, berlindunglah kamu kepada aku. Kata Allah, jangan sampai datangnya bencana virus ini melahirkan kemiskinan. Jangan sampai juga virus dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan dijadikan sebagai senjata. 15 abad yang lalu. Itu doa kunut. Apalagi yang kita minta dalam kunut najila itu? Kita minta wal waba'i wal fitan. Jangan sampai wabah ini dan juga fitnah di mana-mana karena penyakit ini. Kita minta kepada Allah. Coba kita dengar semua masjid semua, kalau dalam sholatnya rakaat terakhir setelah dia ruku, dia baca ini. Mungkin Masjid Al-Fajar nggak diterima, Masjid Al-Muslimun diterima. Mungkin saja doa orang yang sholat di Masjid Al-Muslimun nggak diterima, di sini diterima. Semuanya membacakan doa. Sekarang saya tanya, kalau bukan kepada Allah kita meminta perlindungan ini, pada siapa lagi? Bapak ngaji kemana aja, doa yang paling mustajab dipanjatkan tuh waktu kapan? Waktu sholat. Makanya ada kunut nazilah. Kata-kata Allahumma dfa'anna wa anil muslimina minal ghala, dari krisis ekonomi sekarang udah kelihatan. Ada negara yang berani mengumumkan, kami sudah bangkrut karena perusahaan kami sudah tutup semua. Badan usaha milik negara kami sudah habis uangnya untuk menangani COVID ini. Udah nggak ada lagi CSR-nya kemana-mana, ya kan? Entah negara kita mungkin karena ada yang masih minjem utang, masih mau ngutangin, kita belum berani mengumumkan itu. Padahal kita lihat di mana-mana orang udah nggak ada kerja, di mana-mana orang sudahlah ganteng, masih bersih rambutnya, ngumpulin botol. Kalau dia bukan karena susah, nggak mungkin. Hanya orang-orang kampung yang nggak merasakan susah, tapi semua pekerja gimana? Kerja nggak ada yang normal, baru mulai kerja dites rapidnya, oh ternyata ada 20 orang, tutup lagi itu pabrik. Apa nggak pusing? Yang miskin duluan pengusaha, produksinya nggak ada. Kalau dia produksi, yang belinya nggak ada. Tapi kan gaji terus, Pak, digaji orang itu. Apa nggak berpikir? Tapi Nabi sudah berpikir, ya Allah, jangan sampai karena wabah ini menimbulkan krisis ekonomi.
Tadi saya bilang kalau Masjid Al-Muslimun mendoa ini nggak diterima, mungkin di sini banyak orang soleh diterima, nggak jadi krisis. Kan hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan ini. Artinya apa? Cobalah kita sama-sama semuanya melakukan tafakur. Baca ini kunut nazilah. Kita dari MUI sudah menginstruksikan semua masjid. Jangan perdebatkan. Hadis tentang kunut nazilah ini mutlak. Selama ada wabah ini, lakukan itu. Maka dibilang minal gola'i wal waba'i wa pirasal pirona tadi, corona. Wal fahsyai wal munkar. Apalagi wasadaidal mukhtalifah. Apalagi minal fitan. Apalagi kita pinta setelah itu. Kita minta dijadikan sebagai negeri kita ini negeri yang aman. Dan begitu pula negeri orang-orang Islam yang lainnya. Saya pikir ini perlu kita renungkan dan kajian fikih kita mengenai tentang kunut nazilah dibahas lagi dalam situasi seperti ini, ya. Bahas lagi masalah gimana orang yang kena wabah. Jangan seperti sekarang takut sampai keluarganya isolasi. Kalau kita emang nggak mau dekat, kan boleh bawain makanan. Bapak tahu ada orang keluarga yang kena karena orang nggak mau berhubungan, akhirnya mati duluan. Itu kan belum lama di Klender. Karena seorang menjauh, antarkanlah pakaian, pakai kantong apa yang kita nggak bisa ambil lagi, sudah dimakan, taruh depan pintunya. Tapi kalau semua orang suruh menjauh, nauzubillah, Nabi tidak mengajarkan. Kalau kita yang ada lingkungan situ, kasih. Ya nggak boleh orang jauh datang ke tempat itu. Tapi siapa yang membantunya? Orang lingkungan itu. Ini kita lihat. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi bala ini? Lihat. Perintah mengiringi keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita tahu ini azab karena datang itu karena keburukan, maka sekarang kita rubah hidup kita. New normal itu yang tadinya kita cuma memikirkan diri kita, pikirkan orang lain. Yang tadinya kita hanya memikirkan uang, keuntungan, saatnya sekarang kita dari keuntungan yang biasanya setiap bulan kita cari uang 50 ribu, 50 juta itu ketemu. Nah sekarang saatnya kita bisa nggak keluar satu bulan itu 50 juta buat tenaga kerja kita itu yang kita pekerjakan, ya kan? Begitu nggak ada proyek. Sampai kapan begini? Nggak usah putus asa, nggak bakal Allah akan memejamkan ya penglihatannya. Allah Maha tahu. Kenapa? Saat ini saatnya kita itu mencuci harta kita, mencuci jiwa kita. Kenapa? Salah satu faktor yang menyebabkan Allah cepat mengangkat bala ini, kalau kita itu mau mengiringi apa yang dulu kita lakukan bahwa itu kesalahan dengan bertaubat kebaikan. Yang dulu hidup kita itu cuma hanya mikirkan diri kita, sekarang pikirkan orang lain. Yang dulu kita diajak taklim nggak mau, sekarang pergilah ke taklim. Yang dulu biasanya kita nggak mau diajak ke masjid, sekarang pergilah ke masjid. Itu cara kita menghilangkan bala. Pengertian wattaba'u sayyi'atul hasanah tamuha, kata Allah. Iringilah kerjaan dengan kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan akan bisa menghapuskan semua segala kesalahan kita, dan hanya dengan kita itu diampuni, insya Allah Allah akan ringankan beban kita. Semua musibah dan keresahan yang menimpa kita adalah ini karena dosa. Surat Asy-Syura tadi, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa kita nggak percaya Allah sudah berikan solusi? Dan apa saja musibah, kesulitan, bencana, wabah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kita. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita kalau kita mau bertobat. Maka banyaklah bertobat. Bagaimana caranya? Ada hadis. Man qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qala fi waqti subhi famata qabla zuhri dukhilal jannah. Barang siapa yang membacanya habis salat subuh, dia mati sebelum subuh atau sebelum zuhur, maka Allah masukkan ke surga. Kalaulah dia tidak mati, maka Allah akan ringankan semua segala bebannya. Wa man qalahu ba'da sholati zuhri famata qabla al-asri. Siapa yang membacanya habis salat zuhur, ini doa apa ini? Sayyidul istighfar. Mati sebelum asar, di samping Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah berikan pertolongan. Kalaulah dia mati, Allah masukkan ke surga. Terus Pak hadisnya sampai man qalahu ba'da sholatil isya famata qabla subhi dukhilal jannah fausatu hayatahu. Allah luaskan hidupnya kalau dia masih hidup. Nah, sekarang saya tanya, apakah kita perlu nonton TV? Setelah itu kita ketakutan? Tidak usah. Solusi kita sudah banyak membaca istighfar ini, terutama sayyidul istighfar. Apa enggak? Coba baca yang mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu kali saja. Setelah itu iringi dengan doanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Apa enggak doa ini? Kalau enggak apa, Bapak googling aja. Doa minta keselamatan di pagi hari, di sore hari, setelah sayyidul istighfar, pasti muncul itu. Kalau Bapak mau beli buku, belilah buku. Ada namanya buku itu ya, Al-Muqalidu Fis Sama, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Basit. Dan buku itu sekarang laku betul, Pak. Di mana-mana. Coba lihat penjualannya itu sampai sekian ratus juta, Pak. Diterbitkan itu di buku itu di Syria, tempat pertempuran. Dan itu tahun 47 ditulis oleh ulama itu. Buku doa di pagi hari dan di sore hari. Al-Ma'surat. Nah, kita ini cuma aja takut-takutin, korban sekian, ya kan, yang mati sekian, yang sembuh sekian, wah tambah lagi, Pak, nanti orang matinya ketakutan. Kenapa? Tapi sekarang masjid dibuka, saya sampaikan, nggak usah takut. Di tempat tidur mati, di jalan mati, di udara mati, di laut kalau Allah kendaki. Kalau Allah nggak kendaki, bisa nggak mati? Nggak bisa. Coba ini iman kita. Jangan sampai kita itu, ini jangan-jangan ada PKI yang benar bonceng ini dalam rangka untuk mematikan rumah-rumah ibadah. Makanya mereka buat itu, mereka mau rubah Pancasila menjadi Ekasila, ya kan? Wah, ketahuan dia. Kita nggak tahu, Pak. Setan itu pintar nyelinapnya. Ketika kita sudah mau mati, setan itu lebih deras menggoda kita. Dari itu janganlah jauhi rumah ibadah. Jangan jauhi orang-orang soleh. Jangan kita lupakan Allah, zikir. Baca ini sayyidul istighfar. Lihat. Oleh karena itu kita dianjurkan agar memperbanyak bertobat dan beristighfar agar dosa dihapusi oleh Allah dan
diturunkan kepada kita dalam bentuk bala dan musibah. Ini ingat. Jadi ketika orang akan diampuni itu nggak ada yang ngucang-ngucang kaki, Pak. Kalau enggak musibah, ya bala. Musibah itu bisa penyakit. Makanya orang soleh bilang, semua penyakit ini dapat menghapuskan dosa kita. Wabah ini dapat menghapuskan. Yang korupsi banyak sodako, ya kan? Kalau dia pengen selamat. Tapi orang yang enggak melakukan perubahan hidup, mati, Pak, dia. Mati insya Allah. Kenapa? Wabah itu datang untuk mensortir siapa yang orang yang layak hidup, siapa yang tidak. Kalau di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad, itu setiap Allah sudah marah, Allah datangkan air banjir, Pak, yang sampai manusia tidak ada lagi bisa hidup. Allah datangkan angin yang bertiup kekencangannya sampai melebihi 500 knot. Bayangkan itu. Sampai Allah bertanya, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Kenapa? Karena aku ingin mengganti penduduk dunia ini dengan yang lebih baik. Itu kan Quran. Dan ini pun begitu. Kalau Bapak nggak mau berubah, nggak mau kembali ke hukum Allah, nggak mau kembali ke sunnah nabinya, pasti mati duluan. Bapak lawan, gue nggak takut, pokoknya gue nggak mau pakai masker, gue nggak mau cuci tangan, mati duluan insya Allah. Kenapa? Dalam Islam itu tawakal wajib. Watawakkalu ala Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 3 tadi. Coba lihat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Tawakal itu diawali dengan usaha. Usahanya apa? Ya, secara keduniaan kita pelajari, kita cari tahu nularnya dari apa. Jaga semua itu. Tapi apakah kita boleh menuhankan usaha kita? Nggak boleh. Tuhankan Allah, tawakal kepada Allah. Baru Allah cukupkan. Ini ingat, istighfar adalah sumber kemudahan hidup dengan izin Allah. Coba lihat ketika bersengketa tentang masalah air di zaman Nabi, kaum Yahudi itu datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, mintalah agar Allah menurunkan hujan, biar kita enggak berantem tiap hari berebut air." Apakah Nabi berdoa langsung? Tidak. Allah suruh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara." Ya Muhammad, suruh mereka bertobat, beristighfar, barulah kalau mereka itu aku ampuni dosanya, aku turunkan hujan dengan lebat. Ini pun sama. Bukan hanya kita suruh pakai masker, bukan jaga distancing, bukan pakai sabun cuci tangan, itu usaha. Tapi serahkan kepada Allah, ya Allah, kalau ini karena dosa, aku bertobat kepadamu, tidak akan kuulangi lagi. Aku akan jauhi sejauh-jauhnya. Dan semua hartaku yang boleh riba dan boleh mencuri itu akan kusodakohkan buat orang yang membutuhkan di kala banyak manusia yang lapar ini. Insya Allah cepat, Pak. Kalau saya lihat gimana penguasanya berlomba-lomba, nggak ada memikirkan untuk bertobat, Allah akan angkat ini. Insya Allah kalau negara yang kembali semuanya mereka tuh kembali kepada Allah, cepat mereka dihilangkan dari virus ini. Coba kita lihat kemudian hari. Banyak negara yang sudah menganjurkan, sudahlah kita kembali ke Tuhan kita. Kita jalankan syariat kita ini semuanya. Stop kedurhakaan kita kepada Allah. Itu caranya. Dan yang ketiga, perintah memperbanyak istighfar itu ketika kita mendapatkan bencana. Kita lihat seperti dikatakan oleh Al-Imam Hasanul Basri, ia berkata, "Aksiru minal istighfar fi buyutikum." Perbanyaklah beristighfar di rumah-rumah kamu. Ketika kita selesai masak, ibu-ibu ambil tasbih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kalau yang hafal saya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca sebanyak-banyaknya. Wa ala mawaidikum. Tadi perintah di rumah, sekarang ketika kita mau makan, istri lagi siapkan hidangan, banyak istighfar lagi.
Di warung makan baca istighfar. Lihat ini Pak. Yang ketiga, wafi tarakikum, ketika di jalan, kata Imam Hasan Basri, ketika kita melihat bencana ini, istighfar, astagfirullahaladzim, zikir Pak. Wafi aswakikum, ketika di pasar kamu, istighfar.